Pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, hari ini mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang materi tentang Bodhisattva. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pengorbanan Bodhisattva serta paramita yang dilaksanakan oleh seorang Bodhisattva. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari kita beranjali, kita buka pelajaran kita dengan bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha. Pada hari ini kami akan bersama-sama memulai pelajaran agama Buddha. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi diri kami dan semua makhluk hidup. Sabe sata bandus kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, berbicara tentang Bodhisattva, ya, siswa-siswi kelas 3 mungkin sudah mengerti apa Bodhisattva. Tetapi untuk memperjelas lagi, ya, Pak Guru ingatkan lagi bahwa Bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita untuk menjadi seorang Buddha. Jadi terlebih dahulu kalau mau menjadi Buddha, terlebih dahulu harus menjadi seorang Bodhisattva. Menjadi Bodhisattva tentu melakukan banyak pengorbanan, ya. Mengorbankan kesenangannya sendiri, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan hidupnya. Dan itu harus dilakukan oleh seorang Bodhisattva kalau ingin menjadi Buddha. Oleh karena itu, kita sebagai siswa-siswanya Sang Buddha juga harus belajar untuk berkorban. Dengan cara apa? Ya bisa berkorban waktu, ya untuk membantu makhluk lain, membantu orang lain, ya. Bisa mengorbankan waktu untuk membacakan parita-parita juga bisa, ya. Itu salah satu bentuk pengorbanan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk menjadi Buddha seperti yang Pak Guru katakan tidak bisa hanya dengan berkorban, tetapi ada sifat-sifat mulia yang harus disempurnakan oleh seorang Bodhisattva. Itu jumlahnya ada 10. Kalau dalam bahasa Pali disebut dengan dasa paramita. 10 paramita yang harus disempurnakan agar seseorang itu menjadi seorang Buddha. Kesempurnaan yang pertama yang harus dikembangkan oleh seorang Bodhisattva jika ingin menjadi Buddha adalah dana. Atau dana itu kesempurnaan di dalam memberi, dalam beramal. Berbicara tentang dana, ada 4 jenis dana. Yang pertama amise dana, yaitu berdana materi, ya, berdana materi kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua dhamma dana, yaitu berdana kebaikan, berdana kebenaran. Ini adalah bentuk dana yang paling besar pahalanya atau karma baiknya paling besar, yaitu dhamma dana. Kemudian ati dana, mengorbankan kesenangan dan harta bendanya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya pengorbanan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, istri dan anaknya ditinggalkan demi kepentingan orang banyak, demi untuk menyelamatkan manusia yang mengalami penderitaan. Kemudian mahati dana, pengorbanan jiwa atau mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengorbankan bagian dari tubuh kita untuk diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh bisa juga dengan donor darah, ya. Kemudian yang kedua sila paramita, kesempurnaan dalam melaksanakan sila. Kita sebagai umat Buddha melaksanakan sila atau peraturan yang jumlahnya 5, Pancasila Buddhis, ya. Yang pertama pantang melakukan pembunuhan, kedua pantang melakukan pencurian, yang ketiga pantang berbuat asusila, yang keempat pantang berbohong, pantang ucap kotor, ya. Kemudian yang kelima pantang mabuk-mabukan. Nah, itu harus dilaksanakan oleh seseorang yang menjadi bodhisattva. Kemudian yang ketiga, nekama paramita, kesempurnaan melatih penolakan, yaitu penolakan nafsu indera. Jadi
sebisa mungkin kita menghindari semua yang sifatnya untuk menyenangkan indera-indera kita. Indera mata, indera hidung, lidah, telinga, kulit dan sebagainya. Usahakan untuk tidak terpengaruh untuk mengikuti apa kemauan dari indera-indera kita, ya. Kemudian yang keempat, panya paramita, kesempurnaan dalam melatih kebijaksanaan. Bijaksana di sini dimaksudkan adalah tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik, ya. Tahu waktunya mengerjakan tugas untuk murid-murid dan tahu waktunya untuk bermain, itu termasuk bijaksana. Kemudian wirya paramita, kesempurnaan dalam melatih semangat. Nah, jadi siswa-siswi kelas 3 juga wajib belajar untuk melatih semangatnya. Semangat kalau mengerjakan tugas, ya. Semangat mengikuti daring dan sebagainya, ya. Semangat membantu orang tua. Pokoknya dalam segala hal yang baik-baik itu kita disuruh atau diarahkan untuk bersemangat. Kemudian kanti paramita, kesempurnaan dalam melatih kesabaran. Sabar yaitu kita bisa menerima apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bisa bersabar. Ketika orang mengejek kita, kita tidak marah, kita tidak membalas, itu juga termasuk dari sifat sabar dan harus kita kembangkan. Kemudian saca paramita, kesempurnaan melatih kebenaran dalam kata-kata, perbuatan dan pikiran. Jadi sebagai umat Buddha kita wajib menyempurnakan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan badan jasmani kita. Kita harus berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif, kemudian berucap yang baik-baik atau mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut, sopan santun, bukan malah ucapan kotor, ya, caci maki, kasar dan sebagainya, itu harus dihindari. Kemudian perbuatan badan jasmani, ya, harus berusaha, ya, melakukan hal-hal yang baik, menolong makhluk lain. Itu juga salah satu bentuk dari kesempurnaan dalam perbuatan badan jasmani. Kemudian aditana paramita. Aditana ini artinya tekad atau kehendak. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu harus didahului dengan tekad yang kuat. Kalau kita nggak punya tekad yang kuat, ya bisa saja kita gagal bahkan menyerah. Kemudian meta paramita, kesempurnaan dalam melatih cinta kasih. Cinta kasih wajib kita kembangkan kepada siapa saja, kepada kedua orang tua kita, kepada kakak-kakak kita, kepada koko-koko kita, kepada adik-adik kita, wajib kita kembangkan, bahkan kepada semua makhluk, ya. Jadi kalau bodhisattva, semua makhluk tanpa pandang bulu, ya. Mau dia binatang, mau manusia, mau dewa, semua dikasihani oleh seorang bodhisattva. Dan kita harus mulai berlatih, mulai dari kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah kita, ya. Kemudian UPK paramita, kesempurnaan melatih keseimbangan batin. Keseimbangan batin artinya tidak mudah terpengaruh, ya. Ketika orang ngomong jelek, ya kita tidak ikutan jelek. Ketika orang ngomong bagus, ya kita tidak terpengaruh, ya. Jadi hatinya atau batinnya seimbang, ya. Baik, itu materi kita untuk hari ini, ya. Untuk tugasnya silahkan kerjakan halaman 52 bagian ayo berlatih, ya. Oke, itu saja. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan kita beranjali. Bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Skitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.